Pemerintah berencana membuka kembali sekolah pada bulan Juli di tengah pandemi COVID-19. Rencana pembukaan sekolah ini ditentang oleh orang tua murid. Wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda mendapat tentangan dari orang tua murid. Rina Kusniati salah satunya. Warga Kecamatan Antapani, Kota Bandung ini mengaku khawatir jika anaknya kembali bersekolah di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Apalagi anak Rina baru akan masuk ke sekolah dasar tahun ini. Rina tidak yakin jika anak SD bisa menerapkan protokol kesehatan. Saya kan nggak yakin anak-anak itu bisa harus jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker sambil main gitu kan nggak menjamin gitu. Jadi saya lebih baik kalaupun pemerintah menerapkan pembelajaran kembali di kelas, lebih baik saya menunda 1 tahun. Tetapi dia lebih aman, sampai nanti mungkin ada vaksin. Hal serupa juga diungkapkan oleh Susan Indra, warga Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung ini mengaku tidak akan mengambil resiko untuk kembali menyekolahkan anaknya di tengah pandemi COVID-19. Apalagi anaknya menderita penyakit lupus, sehingga rentan tertular terkena penyakit. Kalau saya pribadi, saya ngeliat keadaan dulu Mas ya, keadaan di sekolah walaupun nanti dibuka sekolahnya, saya lihat dulu situasi sekolahnya, apakah untuk memungkinkan untuk anak saya, karena anak saya kan beda dengan anak yang lainnya gitu. Tapi kalau saya pribadi ini saya lihat dulu lah, udah dibuka, saya lihat dulu seminggu perkembangannya bagaimana. Seminggu masih satu harinya naik terus, saya sebaiknya tidak mau anak saya masuk sekolah dulu. Sementara sekolah di Bandung mengaku belum mendapatkan informasi terkait rencana pembukaan kembali sekolah. Meskipun demikian, Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Bandung, Asep Hidayat mengaku tengah menyiapkan sejumlah skenario jika sekolah kembali dibuka pada Juli mendatang. Kami mungkin salah satu trik atau cara yang berkaitan dengan supaya pembelajaran ini bisa maksimal, mungkin akan dua metode. Satu, metode tatap muka di kelas. Tambahannya itu adalah nanti daring. Jadi kalau hari ini misalnya belajarnya harusnya 1 jam misalnya, 1 jam ternyata bisanya setengah jam. Kan yang setengah jam itu kan tetap harus penuhi. Maka nanti yang setengah jam ini kita akan membuat suatu pembelajaran berbasis daring. Supaya anak itu nanti pulang ke rumah bisa belajar juga gitu ya. Menurut psikolog anak Pamela Anggia Dewi, pembukaan sekolah di tengah pandemi COVID-19 memiliki resiko tinggi, khususnya bagi anak-anak dengan umur di bawah 10 tahun. Menurut Pamela, sulit bagi anak di bawah 10 tahun untuk mematuhi aturan-aturan di tengah pandemi seperti menerapkan physical distancing, karena pada usia tersebut anak sedang dalam masa eksplorasi. Perlu membekali anaknya betul-betul, jadi diedukasi betul anak-anaknya, bisa lewat dongeng misalnya, atau tadi yang saya bilang bisa lewat simulasi. Cuci tangan yang pasti, karena anak-anak TK atau anak SD betul bahwa mungkin dengan kejadian pandemi ini kesadaran mereka bertumbuh, tapi ketika udah di sekolah kan nggak ada orang tua yang sedikit-sedikit ngingetin untuk cuci tangan kan, jadi mesti dari mereka sendiri gitu. Mesti selalu di rumah ditekankan supaya kebiasaan cuci tangan itu tumbuh. Terus kalau misalnya megang muka terutama, kebayang kalau anak TK gitu kan gatel refleks gitu ya, nanti terus gimana gitu, kayak anak saya juga gimana nanti kalau gatel, masa nggak boleh pegang muka gitu. Jadi ya kalau mau pegang muka cuci tangan dulu, jadi itu dibiasakan di rumah, pegang muka cuci tangan dulu, mau ambil makanan cuci tangan dulu, mau sama teman misalnya gitu ya, atau habis dekatan sama teman cuci tangan dulu gitu. Saat ini kegiatan sekolah sedang memasuki masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.